Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Nah, ini menjawab pertanyaan sekaligus supaya saya update videonya di channel Klaster Jambu. Oke, sebelumnya selamat datang yang baru nonton channel ini. Juga para subscriber yang sudah sejak lama ya subscribe di channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah support ya, memberikan dukungan kepada kami selaku pemilik dari channel Klaster Jambu. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari senior kami yang berminat untuk tanam jambu, tapi beliau itu masih ragu ya, apakah ada yang beli apa enggak nantinya gitu, laku apa enggak ya. Jadi begini sahabat semua, itu tergantung mindsetnya. Jadi yang namanya produk, baik itu produk yang sudah dikenal atau produk baru ya, maka ada dua cara pemasarannya ya. Yang pertama, kita membentuk pasar yang baru. Nah, di jambu ini ya, jambu air sebenarnya sudah dikenal luas di Indonesia sejak dulu ada yang disebut jambu gulampo atau samarang ya. Itu memang jambu air yang sangat dikenal, rasanya asam dan dia segar, enak sekali kalau dibikin rujak ya. Nah, ini pasarnya tentu saja luas dan tidak usah pakai branding macam-macam, cukup ditawarkan langsung aja to the point. Ini jambu air harganya misalkan 10.000 per kilogram. Terus untuk jambu madu ini kan di tempat kami termasuknya jenisnya yang baru ya, jenis baru, maka otomatis kita harus mempromosikan. Itu yang pertama, mempromosikan. Nah, nyambung dengan pertanyaan tadi, berarti kalau untuk jambu madu memang awal-awal kita harus mempromosikan ya. Melalui apa ya? Kalau saya pertamanya memang melalui konten YouTube dan media sosial yang lain. Makanya saya sangat terbantu dengan adanya YouTube ini ya. Setiap kali saya update video-video aktivitas saya di kebun jambu ini. Jadi awal-awal kita perkenalkan bahwa kita tuh punya produk jambu air yang spesifiknya jambu madu ya, jenisnya ada madu deli, ada citra dan lain sebagainya, pokoknya semuanya manis ya. Kalau di tempat kami jambu air ini kan identiknya asam ya. Nah, sekarang ada jambu madu, maka kita harus memperkenalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat kita memperkenalkan harus sambil bawa yang bisa dicicipi. Misalkan kalau kita menjual 50 kg, kita sediakan sekitar 5 kg itu untuk dicicipi, dibagi-bagi. Gak apa-apa, itu bukan kerugian tapi ongkos promosi, jatuhnya ongkos promosi ya. Kita ngambil 5 kilo atau 10 kilo untuk biaya promosi dalam bentuk buah itu. Kalau dihargakan kan berarti kalau dikali 25.000, 250.000 untuk biaya iklan itu. Jadi biayanya itu langsung kita kasih untuk mencicipi itu. Terus itu yang kedua aja. Terus yang ketiga, kita bisa menghubungi toko-toko buah ya. Nah, kalau di tempat saya belum sampai ke situ karena laku terus ya. Ini juga banyak yang nanyain ya, teman-teman anak-anak, kemudian ibunya teman anak-anak saya juga suka jambu air yang rasanya manis ini. Nah, tahap berikutnya kan kita bisa pikirin tahapan-tahapan berikutnya. Tapi yang dua itu tadi, satu kita membentuk pasar yang baru, promosi lewat media sosial, kemudian yang kedua kasihlah ya beberapa kilogram dipersiapkan untuk dikasih ke orang supaya mencicipi buah-buah jambu air kita. Nah, ternyata dengan cara seperti ini simpelnya ya, ini jalan. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana pasarnya akan laku apa tidak, laku aja asal kita mau mempromosikan. Karena begini, orang tuh ada loh, dia punya produk yang bagus tapi malu mempromosikan, banyak ketakutan lah intinya, banyak
timbangan lain ini itu. Padahal kalau mau jualan ya das-das aja, apapun bisa dijual lah secepatnya supaya uang nggak mengendap gitu, dan barang yang kita punya bisa cepat menjadi uang dan bisa jadi kita putar lagi ke modal. Nah, berapa tanaman supaya kita bisa punya kebun? Kalau saya ya mulai dari sedikit aja dulu, satu aja dulu bisa ya. Nah, saya kasih contoh, kalau kita membeli misalkan jamu madu yang mahal ya, contohnya Green Giant ya, kita beli di angka 300.000 yang sudah agak besar. 300.000 itu satu pohon yang udah siap ya, sudah siap mau berbuah itu ya. Tunggu aja selama 3 bulan di tempat kita sirami, kita pupuk, dia akan mengeluarkan cabang-cabang baru. Nah, cabang-cabang itu kita stek atau kita cangkok, dari satu itu bisa jadi 10, bisa jadi 100 ya. Itu kita sambil belajar merawat dan sambil bikin bibit gitu. Jadi bibit jambu untuk kebun kita itu cukup dari satu batangan juga bisa. Jadi nggak usah main kebut-kebutan lah ya, dengan cara kita beli satu, kemudian kita rawat, toh lama-lama juga banyak ya, asal kita tekun. 3 bulan sekali kita cangkok batang-batang itu, misalkan dapat 10 ya. Kemudian setelah 2 bulan dipotong, keluar lagi ya cabang baru, kita tunggu lagi, kita 1 bulan atau 2 bulan ya, cangkok lagi 10 lagi, atau bisa kalau cangkokan yang kedua biasanya munculnya 4 atau 5 jambu itu cabangnya banyak. Mungkin cangkokan yang kedua kita bisa punya 4 kali lipatnya. Cangkok yang pertama mungkin 10, cangkok yang kedua bisa 40. Jadi dalam 1 tahun kita bisa mencangkok 3 kali ya, paling minimal lah 2 kali. Kita kalau dari satu pohon 2 kali mencangkok aja udah bisa dapat 50 pohon tuh kan. Tahun yang kedua itu yang 50 pohon gedein, dicangkok aja. Nanti kalau sudah semuanya siap dicangkok, dari 10 kita cangkokin 10 ya. Dari 50 kita cangkokin 10 sudah jadi 500 ya. Saya pun begitu ya. Nah, untuk yang tanya pasar mah bisa dibentuk lah, bisa dibentuk. Kita juga punya teman kan gitu ya. Jadi melalui mulut ke mulut dulu gitu, tawarin aja, nggak usah malu-malu. Demikian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share ya.